Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita bertemu lagi di channel Pulham Media, channel yang dahsyat karena kita menawarkan perspektif baru di dalam melihat isu sosial dan politik di Indonesia. Kali ini kita akan mencoba menganalisa apa yang terjadi di Indonesia karena kondisi Indonesia sepertinya selalu panas begitu. Ketika Pak Jokowi ini menjadi calon presiden di periode pertama, banyak sekali tantangan yang beliau hadapi. Nah, begitu juga di periode kedua, saya kira dengan musuh yang sama juga pada waktu itu, yang walaupun pada akhirnya Pak Prabowo kemudian menjadi partner beliau di pemerintahan sekarang. Tetapi sepertinya posisi Pak Jokowi belum aman. Selalu ada guncangan-guncangan kecil, ya bisa juga guncangan besar. Ya, kalau kita lihat kasus kemarin di aksi 212 itu hampir bangsa Indonesia ini mengalami titik kehancuran begitu. Ketika jutaan orang berkumpul kemudian menuntut pemerintah pada waktu itu untuk berlaku adil. Tapi kali ini ada satu aksi yang kemarin yang menarik perhatian kita, yaitu aksi Endgame. Jadi game terakhir buat Pak Jokowi. Jadi ceritanya kalau kita lihat di beberapa media akan ada aksi dari mahasiswa menuntut pemerintah Jokowi mundur atau turun dari tahta kekuasaannya. Nah, ini aksi ini mulai dari Glodok sampai ke Istana Negara menuntut pemerintah untuk melepas jabatannya. Ya, tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan kita juga ya, karena di tengah pandemi COVID-19, di tengah pemberlakuan PPKM, ada aksi demo yang kemudian menuntut pemerintah untuk segera mengakhiri masa jabatannya. Di negara yang demokrasi, sebenarnya tuntutan-tuntutan seperti ini ya sesuatu yang sangat wajar ya, terlihat dimanapun, entah itu di negara-negara maju, ya di negara berkembang, ya termasuk kasus di Hong Kong kemarin kan, di Taiwan, ya banyak sekali mahasiswa yang bergerak untuk mengkritisi pemerintah pada waktu itu. Tetapi ternyata Endgame ini ya bisa dikatakan isapan jempol ya, di media ramai, tetapi di kenyataannya tidak ada begitu, tidak terjadi demo. Ada beberapa orang yang saya baca di DT News, kemudian di CNN, ya ada yang ditangkap di Semarang, karena rencananya ada aksi yang serupa juga di beberapa daerah. Cuman saya berpikir begini, ya, ketika ini kan Pak Jokowi baru saja dilantik ya, belum genap 2 tahun, masih periode tahun pertama beliau dilantik menjadi presiden, kemudian muncul kasus pandemi COVID-19. Dan kalau kita mau bijak, ini kan semua negara menghadapi ini, tidak hanya Indonesia. Dan ekonomi global juga sedang mengalami slowdown, mengalami penurunan ya, karena aktivitas masyarakat yang kemudian dijaga begitu. Ya, terlepas dari berbagai teori konspirasi yang muncul di masyarakat kita, tetapi faktanya ya seperti itu ya. Di negara-negara seperti Eropa, ya termasuk Amerika, di Australia, Arab Saudi, bahkan negara Islam yang kita anggap terbesar ya, karena sebagai pusat berkembangnya Islam dan lahirnya Islam di sana, juga melakukan lockdown. Artinya bahwa ini ada upaya pemerintah
untuk mengatasi persoalan pandemi yang kemudian menghimpit ya, mengancam nyawa masyarakat kita. Saya tidak akan bicara tentang kebijakan bagaimana pemerintah harus melakukan itu ini, tetapi ini ada upaya baik dari pemerintah untuk menekan angka lonjakan dari penyebaran COVID-19 ini. Ya walaupun juga kalau kita lihat dari berbagai diskusi ya, banyak yang kemudian memanfaatkan situasi pandemi ini ya untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya begitu. Ya ini tentunya butuh riset yang lebih mendalam. Tetapi dengan aksi endgame ini kan seolah Pak Jokowi ingin diturunkan. Pertanyaannya adalah, layak nggak presiden untuk diturunkan? Ini yang menjadi problem. Kalau kita survei di bawah, ini kan BLT jalan terus ini. Jadi banyak sekali program-program pemerintah ya, yang kemudian disawer begitu di masyarakat kita, entah yang kelasnya miskin, kemudian juga yang punya usaha, ya, ada bantuan uang, ada bantuan beras dan lain-lain. Ya ini di masyarakat bawah saya sih tidak begitu memperhatikan ya bahwa mereka ribut begitu dengan isu endgame ini, tidak banyak terdengar. Tetapi ini kan wacana-wacana elit yang saya lihat yang mencoba kemudian tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Ya kita apresiasi lah, ini kan masukan juga buat pemerintah supaya lebih serius begitu ya untuk menangani pandemi ini. Terkait dengan PPKM ini kan ya tentunya dengan berbagai pertimbangan ya pemerintah sudah membuat studi tentang PPKM ini. Apakah dengan cara ini kemudian persentase dari penurunan angka COVID ini bisa ditekan atau tidak? Dengan hanya membatasi masyarakat, ini yang jadi pertanyaan kita sekarang. Ada sesuatu yang paradok ya, yang coba saya temukan misalkan ya, kalau kita nonton di negara-negara maju ya seperti di Amerika, kalau ada acara tinju, acara mix masalah misalkan, ini ribuan orang menonton. Jadi mereka seperti lupa dengan pandemi ini. Nah Indonesia justru kita menghadapi gelombang kedua yang beritanya sangat dahsyat. Padahal kalau kita perhatikan ya bisa jadi varian Delta ini penyebarannya cepat dan banyak orang meninggal. Tetapi yang lebih heboh lagi adalah berita-berita yang kemudian mengangkat ini. Ini seolah-olah masyarakat juga menjadi takut begitu, menjadi panik dengan kondisi ini. Tidak ada PPKM saja, masyarakat sudah sebagian masyarakat yang sadar dan khawatir dengan pandemi ini pasti takut untuk keluar, takut bertemu orang. Apalagi misalkan pemerintah kemudian memberlakukan ini. Tetapi ya perlu kita ingat, perlu kita catat bahwa inilah yang kemudian pemerintah mencoba menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan ya, untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Saya sih punya tawaran begini, misalkan ini dari saya saja, dari pendapat saya, bisa nggak misalkan dana-dana ini kita bangun rumah sakit, ya, kita perbanyak tempat-tempat isolasi dari masyarakat kita untuk dikarantina, kita lengkapi fasilitas. Karena yang justru saya lihat yang banyak muncul di berita-berita itu adalah kita kekurangan oksigen. Ini kan aneh, pemerintah sudah mengeluarkan dana banyak, tetapi kok tabung oksigennya masih kurang begitu, bahkan banyak yang kosong. Nah ini yang coba dalam pikiran saya, dengan dana triliunan yang digelontorkan oleh pemerintah, entah itu dari hutang lah, ya, tapi kan masyarakat tidak dibebankan. Ini juga kemudian orang berpikir ya apa sih pemerintah mau ngutang mau nggak ya terserah begitu. Ada juga masyarakat yang berpikir begitu. Ada juga yang tentunya kritis ya bahwa negara kita udah di ambang batas begitu ketika terlilit dengan hutang ini. Kembali lagi kepada isu endgame ini. Seandainya ini kita berandai-andai nih, misalkan Jokowi diturunkan.
ya, berhasil diturunkan. Siapa pengganti beliau? Kalau secara konstitusi ya pasti wakilnya Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Ya saya kira kondisi tidak akan berubah banyak. Kalau misalkan beliau digantikan oleh Kiai Ma'ruf Amin atau kita melakukan pemilihan ulang lagi, dan ini waduh, uang lagi, kampanye lagi, dana lagi, emosi masyarakat sudah luar biasa terkuras. Jadi boleh saja kita kritis ya, kita kritikal kepada pemerintah, tetapi risiko dan kos-kos yang misalkan nih kita mau menurunkan pemerintah ini kan kosnya besar sekali karena harus ada pemilihan ulang. Dan bayangkan kita baru selesai kemarin ya sudah ada udah mau dipercepat mau pemilihan presiden lagi. Ini kan tinggal 2024 ya, tinggal 3 tahun lagi. Ini 2021. Ya tidak lama lah, saya kira periode kedua ini berjalan begitu cepat. Nah, kenapa kemudian teman-teman kita tidak sabar dulu, menahan diri dulu ya? Biarkanlah pemerintah bekerja. Ini bukan saya membela Pak Jokowi ya, tetapi saya lihat kosnya begitu besar begitu. Kalau misalkan kita ulang lagi pemilihan presiden, bayangkan kita turunin Pak Jokowi, yang naik Kiai Ma'ruf Amin, ya belum tentu juga Kiai Ma'ruf Amin lebih bagus daripada Jokowi. Ini pertanyaan kita kan, belum tentu juga beliau lebih bagus daripada Jokowi. Kemudian kosnya juga begitu besar, ya. Belum lagi ancaman-ancaman perpecahan di masyarakat kita. Kemarin ya kita terbelah menjadi dua, semua ulama terpecah ya. Satu membuat ijtima ulama, satu lagi yang mengumpulkan ulama-ulama juga dengan pandangan yang berbeda begitu. Nah ini kan keterbelahan ini terus diramu, terus di kalau katanya Pak Mahfud itu orang yang tidak murni. Beliau sudah konfirmasi kemarin, maksud beliau bahwa ada sekelompok orang yang memang ya dari dulu ya begitu-begitu saja, nggak pernah puas dengan kinerja pemerintah. Saya kira Prof. Mahfud sangat cerdas lah dalam hal ini membaca. Ada orang yang memprotes PPKM, ada orang yang bersuara bahwa mereka kesulitan. Beliau bilang, it's okay, kita terima itu. Tetapi ada juga kelompok-kelompok yang menunggangi. Ya, saya tidak begitu memahami ya, kenapa kemudian di eranya Pak Jokowi ini kita lebih banyak membuang waktu pada perdebatan-perdebatan yang menurut saya kadang-kadang tidak terlalu produktif. Ini kan yang saling menyerang ini saya lihat kan para buzzer ini, yang pro pemerintah dan yang anti pemerintah, yang pro Jokowi dengan yang anti Jokowi. Jadi mereka ini perang media saya lihat. Si A misalkan kalau kita tonton channel YouTube-nya selalu menyalahkan pemerintah, si B kemudian membela. Ya berimbang aja saya lihat ya, berimbang saja bagaimana kemudian kedua kekuatan ini saling baku hantam begitu di dunia maya ya, walaupun di dunia nyata ya mereka adem-adem aja sebenarnya. Nah, kembali kepada endgame tadi itu, ya buktinya bahwa endgame tidak berhasil, tidak terjadi demo besar-besaran ke Istana Negara, ya walaupun kita mendengarlah di kalangan mahasiswa ya, yang kemudian selalu mendiskusikan ini bagaimana pemerintahan yang sekarang, apakah mampu melanjutkan atau tidak. Ya kalau misalkan ya, ini kan kita baru pemilihan kemarin sudah selesai. Kita ingin menilai pemerintah di masa pandemi ini, tidak ada pemerintah yang berhasil kalau di masa pandemi. Karena orang sibuk mengurus penekanan angka COVID ini. Bagaimana program mau jalan? Pendidikan nggak jalan, semua serba online. Ya kita terbatas semua. Seandainya kemudian itu kita jadikan tolak ukur, melihat keberhasilan pemerintah berhasil atau tidak, saya kira ini ya kurang fair juga begitu. Ya, kalau misalkan ya kondisinya
normal, tidak ada pandemi, kemudian tidak ada perkembangan yang signifikan, ya bisa saja orang bersuara. Tetapi ini kita dalam kondisi yang serba susah, ya. Kemudian ada pandemi yang menghantui kita. Lalu bagaimana ketika PPKM diberlakukan oleh pemerintah? Ya tentunya ekonomi semua orang pasti merosot karena kita tidak bisa melangkah. Orang mau ke sana kemudian dihadang, orang ke sini mau dihadang. Artinya apa? Maksud saya bahwa kita nggak bisa mengukur keberhasilan pemerintah di masa pandemi ini. Yang terakhir mungkin pesan saya, mudah-mudahan yang kontra dengan pemerintah juga bisa menahan diri, mencari momentum pemilu di 2004, menyusun kekuatan, ya, secara demokratis tentunya. Kemudian yang pro juga ya perlu memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat yang lain supaya ada sinergitas begitu. Bisa saling menerima. Karena saya lihat ya antara yang kontra dengan yang pro ini saling bermusuhan terus, ya, memproduksi wacana-wacana yang menurut saya sangat tidak konstruktif, wacana yang disruptif, wacana yang justru akan menghancurkan kita semua. Ya, keterbelahan, isu identitas, ya, isu keislaman, ini saya kira yang mungkin patut kita menjadi perhatian kita bersama. Ya, dalam kesempatan ini saya kira itu komentar saya, analisa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua pihak bisa menahan diri, pemerintah bisa menyelesaikan agenda-agendanya, dan perlu kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan kosnya pasti besar, ya, karena kita mengganti sebuah rezim. Itu pesan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.